Fasolasi dong sama Bunda Maya. Yeay, bersama Tante Beauty. Do re mi fa sol la si do. Kita lagi ada satu project bareng ya kan. Bunda nyanyi dulu dong do re mi fa sol la si do. Pengen Do re mi fa sol la si do. Oh, sama semua, Ya. sama semua. Kalau nggak dibayar gitu. Oke, baik. Kalau dibayar ada nadanya. Jangan berat bayaran emang. Ya udah, kalau bisa abis do re mi fa sol la si do, Bunda langsung milih ya nadanya yang mana ya. Oke. Oke. Gimana nih? Tuh, 2, 3. Do re mi fa sol la si do. Kok fales? Iya, maaf. Tuh kan jadi les aja. Do re mi fa sol La. la. Lah nggak di situ, La. eh. Loh, gimana sih? Si do. Si do. Gagal gue dijadiin temen gue nih mah. Baru gue mau nanya sama gue. Oh, dia ngasih pertanyaan do re mi fa sol la si do tapi fales. Do re mi fa sol la si La. do. Emang pernah naik ya? Enggak, Do. bukan. Gue Lah. pilih lah. Oh, pilih lagi dan diajarin kan. Ampun. Ya, Jadi, kalau orang sama orang ngegas tuh gue kadang-kadang suka kayak diri sendiri. Lama gak sih waktu itu jatuh cinta sama Mas Iron pertama kali? Sebelum jadi suami. Oke, lama apa enggak ya? Oh, berapa bulan? Karena kan begitu pertama kali ketemu mah udah lama banget. Kan di Surabaya ya? Enggak, di pesawat. Oh. Tapi lama tuh itu nggak ada apa-apa, dan ketika di kita makan juga yang pertama kali ketemu lagi, yang kedua kali tahun 2015 juga gue nggak ada apa-apa gitu. Biasa aja Biasa rasanya. aja, 2 kali makan juga nggak ada apa-apa, ya bener-bener kayak ya udah kayak temen aja gitu. Maksudnya kayak ya bersilaturahmi aja, tapi nggak langsung seneng lah gitu loh. Oh, lama Ibunda orangnya ya, lama jatuh cinta gitu, nggak langsung tipe-tipe. Kan dijodohin dulu kan, ya nggak bisa dulu dijodohin. langsung. Heeh. Apa yang bikin Bunda langsung jatuh cinta nih gue? Oke, yang bikin gue jatuh cinta pertama kali adalah dia perhatian banget. Gimana sih berarti? Gue lagi sakit soalnya. Oh. Gue lagi sakit, tiba-tiba ada yang merhatiin tiap hari. Padahal simple, perhatiin ini bukan perhatiin yang Maya udah makan belum? Enggak. Gue lagi sakit terus hai, udah cek dokter belum? Oh, berarti ini realistis ya? Ya, udah cek dokter belum gitu. Udah dimakan belum obatnya? Besoknya gitu lagi. Gimana sakitnya? Cuma gitu doang, simple kan? Iya. Tapi buat gue kayak mungkin karena gue lagi jomblo ya hari itu, jadi kayak dapat siraman air di padang gurun. Oh, lagi kering kerontang tiba-tiba emak nyesen nih gitu. Tiba-tiba hari keempat, lu perhatiannya nih orang gitu. Oh, dia tuh rutin tuh? Rutin tiap hari. Tapi sekali WhatsApp nggak lama, cuma Enggak, gitu-gitu cuman doang? sekali doang. Tapi buat gue tuh cuman dia yang begitu. Oh, dari berapa orang tuh yang deketin waktu itu? Nggak ada. Tiba-tiba dia gitu, akhirnya hari keempat. Enggak sih, kalau deketin ada, cuman nggak tahu kenapa hari keempat gue langsung kayak lucu juga ya ini orang perhatian gitu. Nah, momentumnya yang lain-lain nggak ada momentum tuh, yang momentumnya yang bener dia nih lagi sakit gitu loh. Jadi pas banget dapetnya, oh ini kayaknya nih orang bisa nih kayaknya gitu. ya Akhirnya dari situ langsung lebih intens lagi. dari situ langsung begitu aku udah sembuh, Eki udah sembuh, terus tiba-tiba pas dia ngontek, gue tanya dong, Mas kapan di Indonesia makan yuk gitu. Oh, dia lagi di luar waktu itu. Dia kan sering Oh iya sih, dia keluar keluar negeri negeri, mulu, bolak-balik. international. Baru kita makan, baru udah disitulah sparknya tuh keluar. Nah, pas ketemu nih, pas ngobrolnya sparknya keluar tuh karena apa ya? Kan pas mau ketemu kan udah ada gereng-gereng dikit kan karena perhatian yang tadi. Iya. Tapi pas ngobrol apa yang bikin kayak aduh. Gue deg-degan loh. Oh iya? Gue deg-degan karena gue tuh sampai tanya sama teman-teman gue, gila ntar gue ngobrol apa ya? Gue deg-degan banget. Terus ada yang nasihatin gue gini, udah tenang aja, dia kan pintar ngomong. Karena gue introvert, dia extrovert. Jadi bener pada akhirnya pas gue ketemu sama dia tuh dia yang banyak ngomong, jadi gue yang ketawa-ketawa. Apalagi dia orangnya konyol kan. Iya, kocak, konyol. Dan Ayu gara-gara Dewi itu- versi si cowok. Iya tahu. Ini pada nggak tahu aja aslinya Mas Iro tuh lucu banget aslinya. Banget, ha-ha. Suka ngelawak, suka ini gitu-gitu. Itu yang bikin tambah Gitu. keder-keder nggak pertama, nih orang kan pinter, gue gimana gitu ya. Iya, Ada gitu. iya, yang setelah yang makan sekian kali ya itu yang habis diperhatiin, iya dong. Oh. Kalau nggak salah itu pas gue dianterin pulang, gue sempet kena panic attack. Serius nyesak gitu? Jadi tiba-tiba dia pas dia pulang antar gue ngedrop gitu, terus dia tiba-tiba dia telepon. Terus sambil telepon gue bilang, bentar mas, gue nggak bisa napas. Gue, aku nggak bisa napas. Gitu loh. Loh kenapa gitu? Emang gue ada panic attack. Mungkin karena terlalu stres ya kehidupannya zaman dulu ya. Dan hari ini panic attack-nya semenjak aku sama dia tuh nggak pernah lagi kumat, alhamdulillah.
Oh iya? Iya. Tuh ternyata ya di bawah alam sadar gitu. Iya. Jadi Kenyamanan aku itu di atas bahagia. segalanya. Iya. Do re mi fa do. Ini pilihan apa gue dilesin nih? Gue agak curiga jadinya. Doa apa waktu setelah abis akad nikah sama Mas Irwan? Doa rasanya sebelum makan nikah doa tuh ketika meminta jodoh, minta yang pinter, minta yang berwibawa tinggi, minta yang orangnya humoris, minta yang orangnya sabar ngadepin aku, nggak perlu diladenin, nggak apa-apa, yang mengerti akan kelemahanku, yang orangnya tuh jenius, yang ada pada saat aku butuhkan, yang orangnya tuh bisa merangkul anak-anak juga sayang sama dia, banyak. Ih banyak mintanya, tapi dapat loh. Tuh, Dapet, buat cewek-cewek tuh. Gue bilang gini, ya Allah konglomerat ya gitu. Gue bukan berarti gini, kadang-kadang lu matre banget sih. Matre itu buat kita boleh, tapi Iya, bukan berarti boleh. kita morotin. Nah, bener ya orang kita butuh cuan. Maksudnya dalam hidup kan harus ada yang bertanggung jawab. Karena kalau buat gue sekuritas tuh gue harus minta yang konglomerat. Kenapa? Supaya gue bisa tunduk. Oh jadi dia tahu dirinya dia sendiri. Jadi kalau yang udah banget kan berarti gue nggak mau kurang ajar dong. Ya udah gitu. mentok nih mau gimana Walaupun ajarin. pada prakteknya akhirnya gue nggak morotin dia. Iya. Gitu. Karena emang niatnya nggak mau ke situ, niatnya Iya. pengen punya orang yang mimpin kita. Yang jauh di atas gue, siapa lagi kalau bukan konglomerat gitu kan. Terus kan ada orang yang bilang kalau doa nggak boleh detail-detail tadi kata kurang ajar. Padahal enggak ya. Ya Kan? minta dong gratis gitu kan. Tapi bukan berarti gue matre dalam arti ya itu tadi supaya gue dapat yang jauh di atas gue, supaya gue bisa tunduk. Tuh, karena emang dulu nggak tunduk ya. Biasanya kalau yang satu Level. itu biasa suka kalau kadang-kadang kita sebagai perempuan suka yang gue kan bisa cari duit. Ada Ada gitu-gitunya. gitunya gitu loh. Ngapain lu ngatur-ngatur gue gitu loh. Tapi waktu itu kalau misalnya ada dalam posisi itu, sebenarnya butuh diomelin dikit nggak baru biar tunduk atau apa? Biar bunda lebih kayak nunduk, misalnya dapat level yang sama. Misalnya enggak, kadang-kadang ibaratnya ini, lu udah nggak ngasih gue duit, lu ngatur-ngatur gue kurang ajar banget tuh gitu loh. Iya. Karena sebenarnya yang satu nggak tanggung jawab gitu doang kan sebenarnya. Ya ibaratnya Kalau misalnya duitnya sama lah misalnya, tapi dianya tanggung jawab, dia nggak apa-apa. Provide nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Tapi gue mendingin agak jauh banget. Iya bener. Jadi mau ngelawannya juga. Mau ngelawan enggak, dia orang pinter banget. Buat gue dia orang pinter banget gitu loh. Bonusnya dia jadi kaya gitu kan. Dulu kan udah lama pernah gak sih ngebayangin gue kayaknya sama dia gitu, ada nggak? Nggak. Tersirat apa? Enggak sama sekali. Sama sekali. Sama sekali enggak. Enggak lah. Satu, dia bekas ipar gue, nggak jadi. Oke. Kedua, gue udah kenal sama keluarga itu. Ketiga, dia bekas mantan pacarnya temen, nggak enak kan gue. Jadi banyak faktor yang bikin nggak tersirat lah. Nggak, Taunya sama malah nyangkut. Jodoh. Oke, gue lagi nyanyi do re mi fa sol la si Si, do. si. Oke. Sikap apa dari Mas Irwan yang bunda nggak suka? Gak ada tuh, kayaknya dia orang baik banget ya. Cinta banget. Kalau sikapnya bunda yang Mas Irwan nggak suka, ada nggak pernah kamu tuh jangan gitu, ada nggak? Kayaknya kalau gue ada kekurangan dia menerima aja kok. Oh, dia Bahkan gue sama- kayak preman pun dia ketawa-ketawa, malah jadi bahan bercandaannya dia gitu. Jadi nggak pernah gitu, kamu jangan gini, berarti orangnya Ya asik. ada gitu loh. Apa deh yang kecil gitu yang Apa ya? Lupa gue. jarang berarti nggak pernah sekali doang kali sampai dia lupa ya. Sampai dia gua Banyak kan. senangnya daripada tegur ya gitu. Oh gitu. Oh itu dia Oh gini nih, kamu jangan kalau mau ngonten jangan ambil aku ya gitu loh. Aku tuh orang yang berangkatnya bukan dari dunia entertainer gitu. Oh, dia nggak terlalu Dia suka. bukan entertainer, dia bukan orang yang berangkat di dunia entertainment, sorry. Jadi dia nggak suka. Lu ngonten aja, gua nggak Nah. ngelarang, tapi gue dikit aja gitu. Terus gue bilang, kan tapi anak-anaknya Mas Irwan kan semuanya tiga-tiganya YouTuber, gue juga YouTuber. Ya udah aku kasih porsi 10% aja. Dia ngalah loh, padahal dia benci banget masuk ke kamera tuh, benci banget. Ya Allah, tuh kan emang kalau cinta di atas segalanya. Masa Berarti dia tuh emang mengerti ya? Ya. Ngerti. pengertian banget. Do re mi fa sol la si do. Aduh, udah lagi. Ya Allah bu, bikin gue mikir nih yang ada. Dompet bunda pernah nggak dilihat-lihat sama Mas Irwan? Enggak, Oh ya? nggak pernah. Even handphone juga nggak pernah. Itu udah perjanjian sebelumnya apa? Enggak. Enggak, emang kita kebetulan sama, suka menjaga privasi masing-masing. Oh gitu. Iya. Dia juga bunda juga nggak suka dompet ngobrak-ngobrak dompetnya dia. Nggak pernah.
Kecuali disuruh ya, Maya tolong ambilin uang di sini gitu. Kecuali disuruh, udah. Kalau disuruh juga langsung ngambil, nggak ngoprek. Langsung ngambil, enggak lah, ngapain ngoprek-ngoprek, gila. Tuh, beda sama gue. Kalau lo ngoprek-ngoprek, lo yang namanya cari penyakit. Ya juga sih, aku udah sadar pada akhirnya. Gitu guys. Kalau gitu berarti kasih dong tips buat tahu gak sih anak-anak sekarang tuh ya, anak-anak muda sekarang ya, banyak yang pacarannya toksik, baru pacaran dong udah toksik, asli banyak. Jadi mereka tuh masih pacaran udah toksik, jadi yang either yang cowok atau yang cewek lah bisa bilang, tapi banyak kan yang ketemu yang cowok bilangnya, lo kalau nggak sama gue tuh lo nggak ada apa-apanya, lo tuh bakalan gitu-gitu loh. Oh iya, itu sih relationship seperti itu sangat. Bahkan Maya nggak jadi artis karena bukan karena gue, nggak bakal jadi artis itu kan. Karena iya itu. Gimana tuh kalau yang masih pacaran kayak begitu gitu? Ya menurut gue gini, cara dia realize biar dia tuh nggak, iya deh gue nggak sama dia, emang gue nggak ada apa-apanya gitu loh, biar pada melek. gue akan jawab begini, kamu juga tidak akan jadi apa-apa kalau bukan karena izin Allah. Gitu. Jadi emang kamu bisa kayak gini karena siapa? Karena dirimu sendiri. Ih sombong amat kau gitu. Jadi dibalasin ke dia. Iya. Jadi berarti lo nggak percaya sama ketetapan Tuhan dong gitu loh. Oke, tuh guys, jadi jangan terbawa sama kata-kata yang apa ya, yang lebih mendominasi. Tadi kalau bisa makanya jangan terlalu bucin ya. Iya nggak sih? Setuju, jangan terlalu bucin, jangan pernah terlalu terikat, sayang boleh. Dalam arti gini ya, nggak boleh terlalu terikat tuh supaya kalau dia tiba-tiba pasangan kita tuh terikat itu bukan berarti kita jahat ya. Terikat dalam arti jangan terlalu merasa memiliki. Jangan terlalu attach gitu ya. Jangan terlalu attach. Sayang boleh, tapi jangan terlalu attach gitu. Karena supaya kalau ada apa-apa kita nggak terlalu kehilangan gitu. Nah, jadi simpen berapa persen buat diri sendiri, karena kita nggak pernah ada yang tahu ya. Misalnya pun udah baik banget, tapi ntar dia tiba-tiba dipanggil Allah atau dipanggil Tuhan, kita terlalu ke dia, yang ada kita jatuh. Jangan terlalu. Kan ada Bang Oma bilang terlalu. Makasih Bun, ya Allah jangan lupa like, subscribe, komen, jangan di skip iklannya ya kan, bunyiin loncengnya biar Eka bisa kayak Bunda Maya, cuannya banyak.